Sudah mams umpat ma'asana ya nama suaha prasada setiti sarira siwa suci nirmalayan sudah mamsuaha umati sudah mamsuaha Allah mau kita masuk dalam tujuan Allah menempatkan kalau yang biasa pada berhasil awali fase tidak dilayani tetapi berbiasa apabila Om Saraswati nama tujuan pada pertama di harapan karis yang disini di bawah itu semoga tidak ada halangan, semoga semua yang akan kita rencanakan dapat berjalan dengan baik. Semoga kita selalu memiliki pikiran-pikiran yang suci dan bijaksana, gagasan yang tidak berbahaya, dan kita semua ada dalam dirinya diberikan dengan waktu. Jadi suatu suci juga ngomong agama karena dengan agama suci para pemangku sekalian dan kami yang saya hormati Ibu Ketua PSID Kabupaten ya, Bapak Ibu umat sedharma yang hormati adik-adik dan anak sekalian, terimalah singkum pangan dari saya Om Swastiastu. Semoga hujan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk mengaturkan semangat waktu. Karena kalau tidak ada hujan itu ya semua tumbuhan tidak bisa hidup dan kering ya. Dan semoga dengan turunnya hujan ini hati kita semua, semangat kita terus tumbuh dan berkembang untuk tetap tegak di dalam melalui. Karena satu-satunya yang akan mengantarkan kita pada tujuan akhir sebuah kebahagiaan adalah dharma. Sementara yang lain yang kita miliki dalam bentuk materi itu semuanya akan kita tinggal. Semuanya akan lenyap bersama hilangnya tubuh Bapak Ibu sekalian. Ekam ewa suri daru di danu pian uyaniya sarire sama macam sawang ariya kita manusia seperti ariya zaman sloka 17. Jadi satu-satunya yang mengantarkan seseorang pada kebahagiaan di alam sini maupun di alam sana adalah dharma. Sementara yang lain akan hilang bersama lenyapnya tubuh jasmani kita. Bapak Ibu gadah mobil mewah 10, kalau Bapak Ibu meninggal satu pun tidak ada yang dibawa. Jangankan mobil kuncinya aja nggak ikut bawa kok. Nah oleh karena itu untuk membawa kebahagiaan adalah dharma. Nah, di dalam situasi sekarang ini yang kita konon sudah sampai kepada zaman kali juga, makin zaman kali juga, itu konon antara baik dan buruk itu bedanya tipis sekali. Ibaratkan seperti rambut kita dibelah 1000, jadi sangat tipis, dan dia ada di dalam satu tempat. Ada di mana? Ada di dalam diri kita. Jadi kalau salah sambung saya sloka 128 itu dengan mengatakan bahwa tan madoh marikanang wise muang amerte. Tidak jauh tempatnya wise itu racun dan amerte itu obat.
Jadi keburukan dan kebaikan itu tidak jauh tempatnya. Ring sarira kahanannya di dalam tubuh kita dia adanya, tidak di luar. Ramanya, kapan itu terjadi? Yang apung ikan wang jenak ring adama bisa ketemu dengan apung itu, kalau bahasa kasarnya bodoh. Ketika kita tidak tahu, ketika kita ada dalam kebodohan, yang apungum ikang wang, jenak ring adama, senantiasa berlaku adama, senantiasa berlaku yang tidak sesuai dengan dharma, bisa ketemu dengan dia akan ketemu dengan racun, dia akan ketemu dengan penderitaan. Oke. Yang pun ikang wang, jenak ring dharma, ketika seseorang senantiasa apakah ring dharma, apakah ring kasatian, jadi teguh dengan kejujuran, pada ring dharma, tegak di jalan dharma, ketemu amerta. Di sana dia mendapatkan kebahagiaan atau amerta atau obat. Oke. Nah, tadi dikatakan tan adon marikana semua abad ring sarira kahanan ada di dalam diri kita. Jadi baik dan benar, buruk dan bagus itu ada di dalam diri kita. Senang dan susah ya semuanya ada di dalam diri kita. Di dalam Niti Santra juga mengatakan raga di musuh mapar lebih hadir dia semua itu tanpa dari awal. Jadi musuh kita itu ada dalam diri kita sendiri. Di hati tempatnya, tidak jauh dalam diri kita sendiri. Oke. Kalau kita tegak di jalan dharma, tidak seorang pun, sekali lagi tidak seorang pun dapat mengubah kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak teguh di jalan dharma, kita mudah sekali tergoda. Apapun, nah supaya kita teguh, kita harus memiliki pengetahuan, karena apung tadi dasarnya ya, apung ikan wang, ketika orang itu tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan, dia akan berbeda adharma. Itu sama dengan di dalam kitab Sarat Samudaya sloka 399 juga mengatakan demikian. Tunggal kita para matani satu, si punggung juga ya. Jadi satu-satunya musuh yang ada di dunia sesungguhnya adalah kebodohan. Apan tanhana madani kasaktinin punggung, karena tidak ada yang dapat melawan kekuatan dari kebodohan itu. Kunang ikan wang liput dan itu ketika seseorang diliputi oleh ketidaktahuan, niatnya juga ya lumayan ikan asuba karma. Dia pasti akan berbuat asuba karma. Dia pasti akan berbuat kesalahan, berbuat bertentangan dengan ajaran dharma. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu umat sedama, ayo kita terus belajar. Ayo kita terus meningkatkan kualitas diri. Belajar dari mana? Dan begitu pertanyaannya. Ya, belajar dari mana-mana, dari siapapun. Tidak harus Bapak Ibu belajar dari seorang profesor, tidak harus belajar dari seorang doktor, tidak harus belajar dari seorang magister manajemen, tidak harus belajar dari seorang sarjana, tidak harus belajar dari seorang lulusan SMA, SMP, dari siapapun. Karena semua itu memiliki kelebihan, semua juga memiliki kekurangan. Karena apa? Tidak ada manusia yang lahir sempurna. Itu harus kita sadari. Sekalipun kita mungkin profesor, jangan menganggap diri kita tahu semua. Tidak. Ada juga yang tidak kita ketahui. Doso apiasti, guno apiasti, nirdoso naiwa jayati. Karena padaiwa padmana sanali dosanti kan terkait. Slogan Tara, slogan 79. Doso apiasti ada kekurangannya, guna apiasti ada kelebihannya. Nirdoso naiwa jayati, tidak ada manusia yang lahir tanpa kekurangan. Nirdoso, tanpa kekurangan. Semua ada kekurangan. Oleh karena itu ayo kita belajar
dari siapapun. Kita belajar tentang kehidupan dari setiap kejadian yang kita alami. Pelajaran formal mungkin akan mengantarkan kita pada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat tidak praktek gitu. Pengetahuan yang bersifat teori yang masih perlu harus kita kaji, tapi pengetahuan yang kita dapatkan dari kehidupan kita akan langsung bisa memahami, kita akan langsung bisa mengerti. Kalau pelajaran-pelajaran dalam kitab-kitab suci kita harus memiliki kecerdasan juga untuk mengolah, untuk menganalisa apa sih maksudnya. Tapi begitu kita belajar dari kehidupan, kita sudah mendapatkan namanya apply teori atau teori yang sudah didasari atas praktek. Kita mungkin belajar tentang kerendahan hati, tentang bisa melenyapkan ego dalam diri kita pada anak-anak kecil, Bapak Ibu. Anak-anak kecil, anak-anak kita, dia berkumpul tidak lama kok, umur 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun kita kumpulkan 5 menit saja mereka sudah bisa guyub rukun. Coba sementara kita bisa 1 jam duduk bersebelahan kemudian naik. Nah oleh karena itu anak-anak kita juga begitu. Anak-anak kita kan sering mereka berantem ya dengan temennya. Hati-hati, Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Bapak ibunya ikut gegeran, nanti anaknya sudah lembut, ibu bapaknya jadi musuhan. Itu satu pelajaran bagaimana kita tidak merasa paling, bagaimana kita melenyapkan ego kita dalam diri kita masing-masing. Kalau di dalam kitab Kamu Semerti Adhyaya 2 Sloka 239 itu mengatakan Nisedapya amritam grapyam. Nisedapya itu di dalam racun kita bisa mendapatkan anerta. Di dalam racun itu Ibu, contohnya itu minum obat itu. Obat itu saja kan racun. Ibu coba minum parahnya, kalau 1 minumnya enak ya, awalnya sehat, kalau sakit kepalanya hilang. Coba Bapak Ibu minum 10 sekali ya, tambah sakit. Nah artinya supaya apa? Kita harus memiliki kecerdasan, memiliki pengetahuan. Minumnya 1 saja, kemudian istirahat, nanti pusing kepalanya hilang. Tapi kalau tanggal 25 ke atas, meskipun minum 2 ya pusingnya tetap tanggal 2 ada. Misal tapi amritam grapyam, bala dapi sukasita. Bala dapi itu anak kecil. Di dalam anak kecil itu kita mendapatkan pengetahuan, etika dan susila. Tadi contohnya saya sudah kasih tahu. Amitra dapi sadar utama. Amitra dapi itu di dalam orang yang kita benci, di dalam musuh kita bisa mendapatkan pelajaran yang suci, pelajaran yang baik atau pengetahuan yang luhur. Coba ketika kita melihat pertandingan sepak bola atau pertandingan tinju, masih A itu pasti melihat si B, musuhnya pasti dipelajari apa sih kelemahannya dia, apa sih, sehingga dia memiliki pengetahuan bagaimana caranya mengalahkan dia. Tapi dalam kehidupan sosial kita bukan bermaksud mengalahkan, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas diri kita. Kita akan tahu kelemahan diri kita ketika kita melihat kelebihan pada orang lain. Ketika kita melihat setiap kekurangan pada orang lain, awak dia merasa paling bisa kok. Awak dia merasa paling tahu karena kita selalu melihat kejelekan orang. Tapi kita agama itu tidak. Kita lihat setiap sisi baik dari setiap orang sehingga kita akan menyadari, ternyata itu guru iso yo. Ketika kita melihat kelebihan orang lain begitu, tapi ketika kita melihat kekurangan itu, aku lebih iso, aku lebih tahu kan begitu. Tapi ayo kita senantiasa, bukan berarti kita lengah, bukan berarti kita tidak waspada, kita tetap mulat sarira, kita tetap eling dan waspada ini dengan kebiasaan yang dewasa.
Kemudian yang terakhir adalah Ami terdapat sadar pertama media dapikan cadang. Jadi di dalam lumpur itu kita tidak bisa mendapatkan emas. Bapak Ibu yang memakai kalung emas di pinggirnya itu dapatnya dari tempat yang baik, tidak dari pengoboran dari dalam tanah, dari lumpur yang didapatkan tidak dipisahkan lalu dia menjadi emas. Jadi semua itu artinya apa? Kebaikan dan keburukan, benar dan salah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Saya teringat dengan satu sloka di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 3 sloka 36. Ketika Sri Krishna memberikan nasihat kepada Arjuna. Arjuna bertanya kepada Krishna, bahasa kasarnya, "Hai Arjuna, saya lihat antara Kurawa dan Pandawa, termasuk para maharshi mereka itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana. Tetapi kenapa kok mereka melanggar ajaran Dharma? Apakah mereka tidak tahu benar dan salah itu? Apakah mereka tidak tahu mana Dharma dan mana agama?" Si Arjuna bertanya demikian. Atau kena apa yang kata karatu purusaha anicam api balak iwa niyajita balak iwa niyajita, seolah-olah ada kekuatan yang mendorong mereka untuk berbuat salah. Termasuk diri kita kadang-kadang begitu, kita sudah tahu itu salah, tapi kita coba isi. Kalau kita sebenarnya coba nanti anak aku tak berikan argumentasi ini dari alasan dulu kan begitu. Padahal kebenaran yang sesungguhnya, benar yang sejati itu dia tidak pernah membela dirinya, tidak pernah menjelaskan dirinya bahwa dia itu benar. Coba yang ke pengadilan itu pasti yang salah kan? Gak mungkin yang benar itu ke pengadilan. Sehingga ada hakim, ada jaksa, ada itu yang mewakili dia untuk membuktikan bahwa dia itu tidak salah. Tapi kalau sudah benar itu tidak perlu kita menjelaskan, karena waktu Sang itu menunjukkan kebenaran itu. Nah, jawaban pertanyaan si Arjuna kan begitu. Atau kena apa cara berusaha? Kenapa sih orang itu berbuat jahat? Kemudian di dalam Bhagavad Gita 3 sloka 37 si Krishna menjawab. Apa jawaban si Krishna? Apa yang membuat seseorang berbuat jahat? Kekuatan apa? Balak iwa niyajita. Kekuatan apa yang menarik seseorang atau kita untuk melanggar agama? Sri Krishna menjawab, Kama esa kroda esa Raja guna samudawa Mahasano mahapakmo Idinam ihawaininam. Jadi Kama esa kroda esa Raja guna samudawa Mahasano mahapakmo Idinam ihawaininam. Jadi si Krishna menjawab, Arjuna, yang membuat seseorang berbuat salah, yang membuat kekuatan yang mempengaruhi orang lain atau seseorang berbuat salah adalah karena kama keinginan dan kroda amarah. Kama esa kroda esa. Raja guna samudbawa berasal dari sifat raja guna. Mahasana mahapakmo, mahasana itu sangat berbahaya. Mahapakmo sangat bikin kita menderita. Ihawaininam, ketahuilah itu adalah musuh utama kita di dunia ini. Tapi kan, apakah bisa kita menghilangkan kama? Coba, ada nggak manusia yang tidak punya kama? Nggak ada. Wong kita ke pulau ini juga karena keinginan nih. Kita ke pulau kan karena ingin mengaturkan sembah bakti kepada Sang Yang Widi. Coba kalau kita tidak punya keinginan. Nah, keinginan yang tidak terkendali inilah yang menjadi musuh, yang menjadi bisa, yang menjadi racun di dalam diri kita. Akan hasil pria dicek disiate nehekaricik.
Yayat kudu teuing tata kama sirdes hitam. Kita manusia seperti ada 2 sloka 4. Jadi agama sirdes tidak ada seseorang yang bebas dari agama dan tidak ada keinginan. Karena semua mereka berbuat, semua kita berbuat karena keinginan. Nah, bagaimana segala mengendalikan, mengarahkan keinginan itu? Salah satunya ingat dengan sayang widiwasa. Bapak Ibu, Bapak itu caranya ingat sayang widiwasa, sayang widi gak punya bentuk, gak punya rupa. Bagaimana? Ya sayang widi itu kan punya nama. Ya kita menyebut nama beliau dengan istilah nama semaran atau berjabang. Itu salah satu untuk Bapak Ibu ingat dengan ingat sayang widiwasa, untuk ingat dengan untuk bisa mengendalikan kama. Ingat dengan sayang widiwasa menyebut nama beliau tidak ada pantangan. Jangan sampai nanti ketika Bapak Ibu sedang cinta ke Bapak Ibu mau bilang Om Swastiastu aja nggak berani. Boleh membaca doa, membaca mantra itu boleh, tetapi masuk ke tempat suci yang tidak boleh. Karena Bapak Ibu sedang cinta ke bukan sayang widi nanti yang tercemari, bukan, tetapi cahaya-cahaya ilahi, cahaya-cahaya sayang widi yang ada di area suci itu tidak akan bisa menampakkan diri karena ditutupi oleh kotoran yang ada dalam diri Bapak Ibu. Di sini ada yang ikut grup forum PHBI Jatim ya, ada yang ikut ya forum. Nah, sebentar lagi saya menyiapkan tentang Ciptaker karena ada yang minta tentang Ciptaker. Biasanya kan saya share setiap pagi satu. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang dasakan dharma laksana, jadi 10 perbuatan dharma kemarin ini. Mudah-mudahan besok atau lusa saya mulai membahas tentang Ciptaker. Apa sih sebenarnya Ciptaker? Apa sih yang membuat kita Ciptaker? Benar nggak Ciptaker itu nggak boleh melarang kita itu untuk bersembahyang atau berdoa? Yang kasih bocoran jadinya untuk berdoa, mengucapkan mantra wedang, mengingat sayang widiwasa tidak ada pantangan. Tasman sarwesu kalesu harus parang mengiaskan maya artika mano udir makin waisiasi asam saya. Bawah kita ada 8 sloka 7. Tasman sarwesu kalesu kapanpun dan dimanapun. Artinya apa sudah? Kapanpun dan dimanapun berarti tidak ngomong kalau kamu cinta kamu tidak boleh menyebut nama Tuhan, tidak. Kapanpun dan rahmat sarwesu mam anu semarang biasa, berjuanglah kamu untuk mengingat saya, berjuanglah kamu untuk menyebut namaku. Dengan demikian engkau akan sampai kepadaku. Sekali lagi, sekalipun Bapak Ibu sedang cinta jangan sampai tidak berdoa. Tapi jangan ingat, jangan masuk ke tempat suci. Kalau saya kemarin mendengar di YouTube resi siapa itu membuat Banten katanya boleh karena Banten itu nanti kan disucikan. Ada mandoa mantra menunjukkan Banten terus menguritkan Banten juga kata beliau diizinkan boleh kata beliau. Saya tadi malam itu karena sedang membuat Ciptaker itu kebetulan ketemu YouTube itu. Jadi katanya tidak apa-apa, jadi tapi kembali, tapi jangan sampai ya kita juga mau ngapunten untuk ibu-ibu yang Ciptaker jangan sampai masih belepotan darahnya. Kalau bisa tutupin juga karena darah itu adalah salah satu penyebab Ciptaker, penyebab tubuh kita menjadi tidak suci. Kalau dalam tubuh Bapak Ibu saya kasih sedikit, walaupun hujan ada, tidak semoga tidak mengganggu ya, semoga tidak merasa lama, tapi ini hujannya reda. Ada 12 kotoran yang membuat tubuh kita ini menjadi tidak suci, tubuh kita. Wasa cekrama sering maju mutrawit prana karmawi. Kores masuk situs beda dua dasa caite berina malah.
Kita mandi seperti ada 5 surah 135. Jadi ada 12 kotoran yang membuat tubuh kita tidak suci. Saya mulai dari atas. Adalah kotoran mata. Jadi ketek itu membuat tubuh kita tidak suci. Kemudian air mata. Kenapa ketika ada orang meninggal jangan sampai ketetesan air mata? Jangan sampai. Kemudian kedua itu 2. Yang ketiga kotoran telinga. Yang keempat kotoran hidung. Upil, maaf upil, umpal tidak boleh. Kemudian air hidung. Ya. Kemudian keringat kita berkeringat. Kemudian air kecil, air mani. Kemudian air besar. Kemudian darah. Nah, darah itu makanya darah kan disebut suntake. Kemudian cairan lemak. Mungkin kita lagi masak di dapur kena lemak, lagi di bengkel kita itu bikin kita kotor. Kotoran-kotoran cairan dari luar, misalnya kena air liurnya anjing atau air liurnya apa yang sapi atau dan lain sebagainya yang ada kita kena air liur teman kita, air liur kita sendiri pun itu adalah kotoran ya. Tadi kan sudah ada air liur tadi. Kemudian ada sumsum, ada cairan otak. Nah, ada 12 kotoran. Nah, dari 12 kotoran itu yang membuat diri kita cuntake. Ini cuntake yang bersifat jasmani, bersifat benda yang berasal dari diri kita sendiri. Cuntake yang bersifat rohani yang berasal dari diri kita sendiri adalah ketika pikiran kita sedang sedih, ketika pikiran kita sedang marah, ketika pikiran kita sedang ada dendam. Di jalan kita berangkat, tiba-tiba ada yang nyalip dengan sepeda. Kita naik sepeda di jalan kaki, kita kecipratan, motor kabeh, terus kita musuh marah. Itu kita sudah cinta. Kotor. Karena apa? Ketika kita bersembahyang, pikiran kita tidak jernih, pikiran kita tidak suci, kita tidak dapat bersatu membayangkan sayang ini. Diikuti oleh rasa dendam tadi. Kalau dalam kekawin mandel malon, ketika sang Arjuna bersembahyang, kan belum selesai sembahyangnya karena dia dalam keadaan suci, konsentrasi, sudah dipanggil oleh Siwa dan Kapun api hidungnya. Bapak mantu masih ada itu, mantu ke siapa? Stuti nirata dulu. Ayo Bu ya. Yo. Studi niretan tulus sebelum selesai Arjuna itu bersembahyang, dia sudah dipanggil oleh Paramartesi. Anakus adon. Apa yang engkau ingin, atau itu sudah kelihatan, sudah aku siapkan. Api matan apa yang engkau inginkan akan aku berikan semua. Ada anugerah atau pemberianku kepadamu. Sadu sakti wining besar, senjata satu sakti yang berupa panah. Nah lanjutkan, teruskan. Jadi artinya apa? Kan hujannya terang kan? Ini doa kita bersama. Jadi karena kusuknya kita semua, kita tidak buyar oleh hujan, akhirnya hujan terang. Kita semua akan mendapatkan warung nuglau dari Sang Budi. Jangan berharap
kita akan mendapatkan emas. Tidak, kita merasa bahagia, kita merasa penuh sukacita karena kita sudah selesai menjalankan kewajiban kita tidak mengadakan dewa yajna. Jangan lupa dewa yajna ini salah satu dalam rangka kita membayar hutang kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Jangan lupa itu. Kita sesungguhnya membayar hutang kepada beliau. Hutang yang disebut dengan apa? Dewa Rena. Dewa Rena itu dibayar dengan manusia yajna, dewa yajna dan buto yajna. Itu dibayar untuk membayar hutang kita kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, Bapak Ibu Mas Dharma, saya nanti kelamaan juga nggak enak, Bapak Ibu mesti lupa semua. Karena itu panjang, pas 30 menit. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, sebagai kesimpulannya, racun dan amerta, kebaikan dan keburukan, benar dan salah itu jejer, dempet jadi satu. Kapan kita mengetahui benar, kapan kita mengetahui salah? Ketika kita memiliki pengetahuan. Kita mengerti dengan kebenaran, mengerti dengan ketidakbenaran. Dengan memiliki pengetahuan. Karena begitu kita memiliki pengetahuan, pengetahuan itu bercahaya seperti matahari. Kalau malam hari Ibu berangkat kemana-mana kan nggak kelihatan mana jeglongan, mana batu, mana kotoran, itu spotan ketinggal, mancal lain. Paling masih kiling kita, ya enggak. Tapi begitu matahari bersinar kan kelihatan. Jenana enam tutaj ajnanam yasam nasinam ajnanam tesam adik yawa jenanam praka saya tidak paham. Bhagavad Gita 5 sloka 16. Jadi jenana enam tutaj ajnanam, pengetahuan itu melenyapkan ketidaktahuan kita. Wah, aku nggak tahu dengan dharma. Ketika kita belajar, oh tiba-tiba dharma itu ini ya. Nah, dengan mengetahui itu kita atmana. Gimana? Ya senam nasinam atmana. Kita akan mengetahui pengetahuan sang diri sejati itu kayak apa sih? Ya sang nasinam atmana. Jadi kemudian prakasayati tak param, karena pengetahuan itu seperti matahari yang bercahaya menunjukkan tak param, tak itu kenyataan, param itu utama, mengetahui kenyataan yang utama. Namun hati-hati, sekalipun kita memiliki pengetahuan, tetap kita melihat kelebihan pada orang lain, karena ada yang namanya sombong karena kepintarannya. Ya, hati-hati. Nah, kemudian apa tadi? Kita ingat mengetahui kebenaran, benar dan salahnya dengan memiliki pengetahuan. Setelah memiliki pengetahuan kita benar dan salah, jangan lupa kita jangan menjadi sombong, kita tetap rendah hati, kita tetap belajar dari setiap keadaan yang ada. Kita terus berjalan di jalan dharma, kita terus melaksanakan kewajiban dan swdharma kita masing-masing. Jangan terlalu ngurusin orang lain. Jangan terlalu ngurusin, apalagi urusan dengan Tuhan, apalagi urusan beragama. Hati-hati. Kita boleh, sekali lagi, kita boleh merasa bangga dengan apa yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu baca Sarasta Muda sloka nomor 1, boleh. Tetapi kita juga harus menghargai kebenaran atau keyakinan orang lain. Karena semua itu kan sama sejatinya. Kalau kita melihat Bhagavad Gita ada yang 4 sloka 11, kita hanya berbeda cara saja, berbeda ajarannya saja, tapi semua menuju kepada Ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi Bapak Ibu Mas Dharma, sekali lagi saya hanya mengingatkan, racun dan amerta itu ada di dalam satu tempat, ada di dalam tubuh. Ayo kita eling dan waspada, ayo kita selalu ingat dengan Sang Hyang Widi Wasa. Ya Bapak Ibu, langsung kata.
Kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Masjid Dharma untuk selalu ingat dengan saya Widi, untuk senantiasa tegak di jalan Dharma, untuk senantiasa terus belajar dari setiap kehidupan yang ada. Pada akhirnya, Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Sampir Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan damai. Om Swaha, jadi band-band rodok marah, oh ya semoga kan satu astungkara. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita dapat menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Sarwa Sampurna Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan. Om Arestani Sarwa Atmo Ani Bersta, semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Kita dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.